muter-muter ke dalam Benteng Van der Wijk dan sekarang kita naik kereta mini sama bapak masinisnya. Saya cuma sendiri guys. Let's go. Hai guys. Sekarang kita udah berada di dalam Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk ini berada di Gombong, Jawa Tengah. Dan keliling-keliling ini memang diantar melalui kereta mini. Dan seperti apa di dalamnya nanti kita bahas lebih lanjut. Oke guys, let's go. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, menempuh perjalanan yang cukup lama hanya untuk melihat betapa megahnya Benteng Van der Wijk. I came a long way from Jakarta. It was a long journey just to see how majestic Van der Wijk Fort was. Pada awal pembangunannya, benteng ini bernama Fort Cassius, nama yang diambil dari pemimpin perang Belanda, Frans David Cassius. Komandan Frans David Cassius merupakan pemimpin prajurit Belanda ketika Perang Diponegoro berlangsung. At the beginning of its construction, this fort was named Fort Cassius. The name is taken from the leader of the Netherlands War, Frans David Cassius. Commander Frans David Cassius was the leader of the Dutch soldiers during the Diponegoro War. Nama Van der Wijk diambil dari nama salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda, Karel Herman Art van der Wijk, yang bertugas di Jawa pada tahun 1893 sampai 1899. The name of Van der Wijk was taken from the name of one of the governors general of the Netherlands East Indies, Karel Herman Art van der Wijk, who served in Java from 1893 until 1899. Bangunan Benteng Van der Wijk memiliki bentuk yang cukup unik. Bangunan Benteng Van der Wijk ini berbentuk segi 8 yang didominasi batu bata merah. Fort Van der Wijk building has a fairly unique shape. Fort Van der Wijk building is an octagonal shape dominated by red bricks. Awal mula benteng ini didirikan tahun 1818 adalah sebuah kantor VOC, yaitu perusahaan dagang yang dibentuk pemerintah Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, benteng ini berubah menjadi benteng pertahanan ketika Belanda berperang melawan masyarakat Indonesia di Jawa Tengah. Selanjutnya, pada tahun 1856, benteng ini difungsikan sebagai Pavilion School, sebuah sekolah khusus anak-anak dari bangsa Belanda yang mengajarkan tentang ilmu militer. The beginning of the fort, which was built in 1818, is an office of the VOC, a trading company formed by the Dutch government. However, over time this fort turned into a fort of defense where the Dutch fought against the Indonesian people in Central Java, Indonesia. Furthermore, in 1856, this fort was functioned as the Pavilion School, a special school for children from the Netherlands who study military education. Guys, sekarang kita muter-muter Benteng Van der Wijk. Let's go guys. Selama pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Benteng Van der Wijk digunakan sebagai tempat pelatihan bagi tentara peta, pembela tanah air. Kemudian, sejak tahun 1984, tempat ini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di Secata A, Sekolah Calon Tamtama. Dan pada bulan Desember tahun 2000, tempat ini difungsikan sebagai taman bermain anak-anak. During the Japanese occupation from 1942 until 1945, Fort Van der Wijk was used as a training ground for PETA, defenders of the homeland Indonesian Army. Then since 1984, this place was used by the Indonesian National Army, which was stationed at Secata A, Tamtama Candidate School. And since December 2000, this place is used as a place for children's entertainment to play.
Sudah menjadi ciri khas gedung-gedung yang didirikan Belanda, hampir seluruh ruangan bisa ditembus sinar matahari karena banyaknya jendela. Sirkulasi udara juga bagus, serta atapnya yang tinggi membuat suasana tidak panas. Terdapat besi-besi yang berada di bagian atap tiap ruangan, yaitu kait besi yang menempel kuat. It has become a characteristic of Dutch-built buildings. Almost all rooms are brightened by sunlight. Because of the many windows, the air circulation is also good, and the roof is high, making the air condition not too hot. There is iron located on the ceiling of each room, namely iron hooks that stick firmly. Pahlawan Nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Beliau-beliau ini sangat berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Mereka tidak menyerah pada musuh dalam perjuangannya hingga akhir hayatnya. National Hero is the highest level award title in Indonesia. They are great service to the nation and state. The dedication and struggle that they did last almost their entire life. They never surrender to the enemy in their struggles until the end of their life. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Dutch colonized Indonesia for 350 years and Japan colonized Indonesia for 3,5 years. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat penuh makna ini diambil dari kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Indonesia has official national motto of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, which means out of many, one, different but still one. This meaningful quotation from an old Javanese poem, Sutta Soma, written by Empu Tantular. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam ruangan ini, terpasang foto-foto Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat sejak awal. The President of the Republic of Indonesia holds the highest government power in Indonesia. Indonesia became independent in 1945. In this room are photos of the presidents of the Republic of Indonesia who has served since the beginning of the Republic. Di dalam ruangan ini adalah foto-foto wakil presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat sejak awal. Sejarah mengenai Indonesia adalah hal menarik yang selalu ingin saya pelajari. Sejak masih sekolah dulu, saya memang menyukai kisah-kisah sejarah tentang Indonesia. Saya menyukai keragaman budaya, mempelajari bahasa, dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah adalah hal yang saya sukai. Inside this room is a photos of the vice presidents of the Republic of Indonesia who has served since the beginning. The history of Indonesia is an interesting thing that I always want to learn. Since I was in school, I really like historical stories about Indonesia. I like cultural diversity, learning language and visiting historical places are my favorite destination. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa kelam yang sangat melukai hati bangsa Indonesia. Foto-foto di dalam ruangan ini adalah foto pahlawan revolusi. Untuk bangsa Indonesia yang menonton tayangan ini, mari kita doakan pahlawan revolusi tanah air dan seluruh pahlawan nasional agar beliau yang telah pergi mendahulukan kita mendapat tempat terbaik. Dan untuk semua yang menonton tayangan ini, saya doakan agar selalu sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan hidup penuh kebahagiaan. On September 30th, 1965, a dark incident occurred which deeply wounded the hearts of the Indonesian people. For the Indonesian people who are watching this video, let's pray for the national heroes of the revolution and all the national heroes that have gone before us, which they have the best place. And for all those who watch my channel, I wish you good health, give an abundant sustenance, and have a happy life. Ruangan-ruangan berikut ini adalah ruangan yang pernah dipakai Tentara Nasional Indonesia.
Those rooms are the rooms that have been used by the Indonesian National Army. Apa yang kalian rasakan jika berada di sebuah bangunan berusia 202 tahun? Saya tidak diganggu di tempat ini. Kesan-kesan saya selama berada di tempat ini tidaklah menyeramkan. Walaupun benteng ini sudah berusia 2 abad, namun saya tidak mengalami kejadian apapun. Saya banyak berdoa dan tetap fokus melaksanakan kegiatan. Sebelumnya, saya sudah pernah berkunjung ke hutan-hutan angker. Karena sudah terbiasa, jadi saya tidak terlalu takut hantu. Saya lebih takut menghadapi kekecewaan dibanding melihat hantu. Haha. How would you feel if you were in a 202 years old building? I wasn't bothered at this place. My impression about this place is not scary. Even though the fort is 2 centuries old, there's no nightmare while I'm here. I pray a lot and stay focused during activities. Previously, I have been to the haunted forest because I'm used to it. So I'm not too afraid of ghosts. I am more afraid of disappointment than seeing a ghost. Hahaha. Benteng Van der Wijk ini didirikan pada tahun 1818 oleh Jenderal Van den Bosch. Luas Benteng Van der Wijk atas dan bawah sebesar 3.606 meter persegi dan memiliki 4 pintu masuk utama ke dalam benteng. Tinggi dari Benteng Van der Wijk ini yaitu 9,67 meter, ditambah cerobong setinggi 3,33 meter. Terdapat 16 barak dengan ukuran 7,5 kali 11,32 meter. Nama Van der Wijk ini diambil dari nama salah satu gubernur Jenderal Hindia Belanda, Karel Herman Art van der Wijk, yang bertugas di Jawa pada tahun 1893 sampai 1899. Keunikan dari Benteng Van der Wijk adalah kereta mini yang terdapat di atas benteng. Dengan kereta mini ini, pengunjung dapat mengelilingi benteng dan menikmati pemandangan dari atas benteng. The uniqueness of Fort Van der Wijk is mini train on top of the fort. With this train, visitors can go around the fort and enjoy the view from the top of the fort. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like and subscribe. Dari Benteng Van der Wijk, Gombong, Jawa Tengah, Indonesia, saya mengucapkan terima kasih banyak.